Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Video ini sangat spesial karena kita akan bahas permainan dari murid melawan guru, yaitu dua pecatur India bertemu. Arjun Erigaisi yang dilatih oleh Anand sekarang menjadi pemain top dunia dan melawan gurunya di ajang kejuaraan dunia catur cepat antar tim yang berlangsung di London. Ini sangat menarik teman-teman. Gimana hasilnya? Langsung aja kita bahas gamenya, jangan lama-lama. Sebelum itu klik dulu tombol like-nya. Share dulu, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar nggak pernah ketinggalan update dari RL Chess. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess buat dapetin konten eksklusif. Arjun Erigaisi mulai dengan langkah D4. Ini formatnya 15 menit, bonus waktu 10 detik ya. Kemudian Anand mainkan langkah kuda F6, putih C4, hitam E6. Mulainya dengan Indian game, kemudian putih kuda F3, D5. Tapi karena perubahan posisi, hitam menjawab dengan langkah D5, jadinya Queen Gambit decline, teman-teman. Bisa seperti ini. Jadi perubahan posisi. Putih E3, hitam Bishop E7, putih B3, hitam rokade. Putih Bishop D3, hitam C5. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam mengeluarkan kuda ke petak C6, menekan pion D4. Putih mengeluarkan Bishop, hitam makan pion D4. Dimakan lagi dengan pion, dan hitam kuda B4. Loh, kudanya ngapain tuh ngancem Bishop? Emang Bishopnya penting? Penting guys, karena Bishopnya ini adalah perwira yang akan mengganggu pertahanan hitam. Arjun jelas nggak mau, Bishop E2. Kemudian hitam mainkan langkah B6, putih kuda C3, hitam Bishop B7. Putih benteng geser ke petak C1, supaya ngidupin Bishop ini, Anand makan pion di petak C4. Pion makan balik dan benteng ke petak C8. Arjun, walaupun melawan sang guru ya, dia nggak ada takutnya. Dia mainkan langkah kuda E5. Anand taktis kuda D7. Pertukaran terjadi. Kemudian putih mainkan langkah menarik D5. Coba tebak. Ini nih yang menarik dari Arjun. Kalau kita hitung sekilas, jatuh ya pionnya. Tapi mau ngapain D5 tuh? Ya, ada ide apa? Karena Anand di sini mainin langkah benteng F ke petak D8. Jadi kalau misalkan kita makan, Arjun mungkin berniat untuk A3, kemudian apabila kuda 6, kemudian dia makan dengan kuda. Bishop yang tadinya nggak aktif, sekarang jadi aktif sob. Ya, dan bisa bahaya lagi dengan datangnya menteri ke petak D4. Keren ya, itulah skill pecatur top dunia guys. D5 dimainkan, direspon dengan benteng F ke petak D8. Kemudian putih A3, hitam kuda ke petak A6. Putih harusnya bentengnya 1, tapi Arjun mainkan langkah menarik kuda E4. Ya, dianggap langkah salah, hitam harusnya di sini makan pion D5, tapi hitam juga melakukan kesalahan dengan kuda C5, dianggap melewatkan taktik. Apa kira-kira ide dari Arjun dengan mainkan langkah kuda ke petak E4, guys? Ya udah pasti dong, ancaman diagonal skakmat dimainkan, menteri D4. F6 menutup. Kuda makan kuda, Bishop makan kuda. Kemudian Queen ke petak G4. Ancaman diagonal F6. Ya, apabila hitam di sini makan pion D5, maka menteri D7, makan lagi ada Bishop G4. Nah, itu idenya Arjun. Anand tahu itu, Anand lebih memilih F5. Ya, kemudian Arjun makan pion E6. Anand tidak mau makan balik karena skakmat ya. Dia nggak mau makan ini juga, rugi. Dia menteri E7. Tapi kok menarik ya, kenapa ini unggul untuk hitam teman-teman? Kalian harus berpikir untuk mengetahui kenapa ini unggul hitam. Jadi putih kemudian menteri makan F5. Dan coba temukan langkah menarik yang harus dimainkan oleh Anand. Yes, benteng masuk ke petak D2. Dan kemudian Arjun Bishop D3. Ancam H7, G6 dimainkan. Menteri ke petak E5 dimainkan oleh Arjun. Harusnya pada posisi ini adalah menteri F7. Simplification. Apa yang salah dari menteri E5 sob? Coba tebak. Kalau lu bisa jawab, wah, boleh juga nih kemampuan lu. Yes, Anand menemukan langkah C reverse rook ditukar dengan Bishop. Menteri makan benteng, kemudian Queen ke petak G5. Ancam checkmate. Masalahnya di sini, pion F tidak bisa dimainkan karena pin dari Bishop. G3 harus dimainkan, paman Anand menteri G4, tujuan Queen F3.
Arjun menjawab dengan Queen F6 menjaga petak F3, benteng F8 masih bisa dimainkan, E7 dimainkan, benteng makan Queen, E8 jadi Queen kembali, benteng F8, kemudian Queen ke petak E2. Kalau kalian jadi hitam, apa langkah penutup yang membuat Arjun menyerah? Kira-kira apa jalannya, guys? Congratulations, kalau kalian punya otak, benteng F3. Boom! Menyerah. Karena jalannya apa ya? Kalau misalkan menteri ke petak E5, maka Queen ke petak H3, checkmate, tidak bisa dicegah. Petak E6 juga sudah dijaga oleh Queen. Gila ini gamenya, cuman 31 langkah, seorang Arjun Erigaisi menyerah di tangan gurunya. Ya, jadi kalau kita bahas apa kesalahan dari putih, menteri E5 tadi, guys. Ya. Harusnya pada posisi ini putih mainin langkah menteri ke petak F7. Tapi kalau kita balik mundur lagi, pada saat momen ini kayaknya sepertinya putih unggul ya. Ya, ternyata setelah F5 harusnya dia memang menteri mundur G3, guys. Jadi makan sebuah kesalahan, dan menteri E7 harusnya dijawab dengan Queen ke petak F4. Untuk menjaga benteng D2. Makan, kemudian benteng D2, bishop D3, G6. Ya, harusnya di sini menteri F7. Ya, tapi kan ini ada ancaman 2 bishop ya. Ya, ini bisa dijawab dengan bishop C2. Kita mungkin akan lanjutkan dengan benteng E2 ya. Tujuannya menjaga petak E1 dan kemudian ke sini. Menghindari bishop C3 juga. Keren ya, Paman Anan bisa menang melawan pecatur yang masih aktif. Ya, bagaimana result untuk posisi ini? Setelah kemenangan ini, maka Anan yang bermain di tim Freedom berada di peringkat 3. Ya, tim pertama ditempati oleh tim MGD. Tim MGD ini timnya Arjun, guys. Ya, kemudian diikuti oleh Hexamin ya. Hexamin nih Volodar Murzin, Domingos Perez, Anis Giri, Vidit Gujrati. Kalau Arjun nih sama Hari Krishna Pentala, David Anton, Pranav. Kemudian sama Atarva ya, siapa nih pemain elo rendah. Nah, kemudian tempat keempat ada Uzbekistan. Kita lihat, ini tim Uzbekistan. Kemudian Germany and Friend, dan juara bertahan malah ada di bawah, WR Chess Team. Ya, tapi memang WR Chess Team tanpa Magnus Carlsen ya, dan juga tanpa Ian Nepomniachtchi. Ya. Berapa babak yang dipertandingkan di game ini? Totalnya mereka akan mencari 16 terbaik dulu dan kemudian sistem knockout ya. Jadi sistem pools dulu, kemudian ada sistem knockoutnya. Siapa yang akan keluar sebagai juara menurut kalian, teman-teman? Coba berikan prediksi. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Video ini dibuat sebelum aku menjalani simultan di Pertamina Hulu Energi, guys. Kalau kalian siang ini menonton, kalian bisa menonton saya simultan catur di PHE Towers di TBC Manupang jam 2 siang ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.